pinjol wajib menagih 90 hari. Oke, pinjol wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, pinjol tidak boleh menagih lagi, tapi pinjol mempunyai dua opsi. Pertama, menjalin kerjasama dengan pengacara atau lawyer, menjatuhkan Anda ke wan prestasi atau memproses Anda ke jalur hukum. Kedua adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Poin kedua selalu dipakai oleh si teman bertanya, daerah mana yang mau dikunjungi oleh debt collector. Kalau untuk daerah yang mau dikunjungi oleh debt collector secara spesifik, otomatis daerah-daerah besar. Ya, di mana dampak galbay pinjol yang paling terbanyak? DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, tapi tidak menutupi kemungkinan di kota-kota lainnya. Tapi prioritas ini akan ada kategorinya masing-masing. Jadi kalau ini yang menjadi problem sama kita setiap saat, tentang debt collector yang datang ke rumah, habis itu daerah yang akan dikunjungi. Ini spesial buat semua follower saya atau semua subscriber dari Solusi Hutang MB yang mana hari ini masih telat bayar di Kredit Pintar, di Uatas, di Kredi One, di Samir, GoPay Pinjam, S Pinjam, dan lain sebagainya. Ini teman-teman tolong catat dan tolong simain dengan benar. Oke, menyangkut soal DC atau FC lapangan, ini masih saja menjadi problem besar di tengah gempuran keterlambatan dalam membayar hutang pinjol. Seringkali orang-orang hanya terfokus di satu sisi ini, kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Ya, saya mengalami telat bayar sebesar 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, atau 500 ribu, 300 ribu, dan lain sebagainya. Apakah saya menjadi prioritas untuk dikunjungi oleh debt collector atau FC lapangan? Kalau iya, kapan dia mau datang? Untuk teman-temanku semuanya, soal DC atau FC lapangan, saya berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya. Saya paham ketakutan Anda seperti apa, kebingungan Anda seperti apa, ketidakmampuan Anda untuk jujur dan terbuka ini masih menjadi penghambat. Ya, karena banyak alasan dan banyak pertimbangan juga. Ketika saya jujur, orang tua saya mempunyai riwayat jantung. Ketika saya jujur, suami saya sudah memaafkan saya 2 kali. Ya, ini bermacam-macam versi yang terjadi. Tapi percayalah teman-teman semuanya, semua ini bersumber karena ketidakterbukaan. Ya, saya pun juga nggak mungkin memaksa Anda untuk terus jujur. Ya, nggak mungkin. Karena yang tahu situasi dan kondisi adalah diri Anda. Tapi percayalah teman-teman, selagi Anda masih mencari kapan DC datang ke rumah, sebenarnya ini bukan pertanyaan. Ya, dan pertanyaan ini tidak akan mungkin bisa dijawab kecuali orang internal dari pihak pinjolnya langsung. Bahkan orang pihak pinjolnya langsung itu pun juga tidak mempunyai jadwal khusus kapan si pinjol ini akan berkunjung ke rumah si nasabah. Karena ini mereka sudah menjalin kerjasama dengan satu perusahaan mitra, ya otomatis ini tergantung dari SOP perusahaan mitra ini. Mana yang lebih ideal, mana yang lebih tepat gitu loh. Coba saran saya teman-teman, saya selalu berulang kali juga menyampaikan sama teman-teman, tidak semua pinjol mempunyai FC lapangan. Kalaupun mereka mempunyai FC lapangan, tidak semua daerah akan dikunjungi. Ini harus hati-hati teman-teman ya. Jangan teman-teman mentang-mentang kita sama-sama telat di Kredit Pintar. Contoh kita ambil Kredit Pintar, si A dikunjungi, si A berada di wilayah Jakarta, tapi Anda yang mengalami galbay di daerah Kalimantan juga ikut ketakutan. Bang, apakah memungkinkan si DC Kredit Pintar datang ke Kalimantan? Kalau pertanyaan Anda memungkinkan atau tidak, kemungkinannya itu selalu ada. Tapi kita tidak bisa mengambil pengalaman orang meskipun kita sama-sama mengalami telat bayar. Kalau si A dikunjungi, si B belum tentu, karena prioritasnya masing-masing. Nah, sebenarnya teman-teman, jawaban Anda sebenarnya di posisi ini menentukan. Kenapa saya bilangkan menentukan? Kalau si debt collector atau si DC internal ini melihat peluang bahwa orang ini kalau dikunjungi, kemungkinan besar dia akan ketakutan dan kecemasan, ya, sehingga mereka akan besar-besarkan soal kunjungan tersebut. Tujuannya hanya mendesak supaya kamu gali lubang tutup lubang.
Tujuannya cuma itu teman-teman semuanya. Maka dari itu, buat semua teman-temanku atau para subscriber dari Solusi Utang, kalau Anda bertanya DC kapan datang ke rumah, sebenarnya jawaban spesifiknya nggak ada. Hal yang perlu Anda persiapkan adalah DC tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. FC lapangan tidak seburuk yang Anda kira. Kalau Anda mengira mereka akan membentuk suatu keributan, mereka akan lebih mempermalukan, mereka akan berbicara kasar dan segala, makanya penting kita memahami poin-poin dari aturan. Mana yang boleh mereka lakukan dan mana yang tidak. Habis itu kalau teman-teman bertanya daerah mana yang mau dikunjungi oleh debt collector. Kalau untuk daerah yang mau dikunjungi oleh debt collector secara spesifik, otomatis daerah-daerah besar. Ya, di mana dampak galbay pinjol yang paling terbanyak? DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, tapi tidak menutupi kemungkinan di kota-kota lainnya. Tapi prioritas ini akan ada kategorinya masing-masing. Jadi kalau ini yang menjadi problem sama kita setiap saat, perkara pinjol ini tidak akan pernah selesai teman-teman. Yuk sama-sama kita akhiri teman-teman, sama-sama kita akhiri. Saya sudah sampaikan berulang kali, pinjol wajib menagih 90 hari. Oke, pinjol wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, pinjol tidak boleh menagih lagi, tapi pinjol mempunyai dua opsi. Pertama, menjalin kerjasama dengan pengacara atau lawyer, menjatuhkan Anda ke wadang prestasi atau memproses Anda ke jalur hukum. Kedua adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Poin kedua selalu dipakai oleh si pinjol. Tapi si pinjol sebelum memakai poin kedua, tidak selamanya debt collector lapangan ini mereka perintahkan untuk menjemput tagihan secara langsung. Terkadang pihak ketiga ini mereka sewa untuk melanjutkan versi penagihan. Ini harus teman-teman catat itu. Jangan salah kaprah. Oke, selalu teman-teman bacakan, wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh menagih lagi. Memang benar. Pinjol tidak boleh menagih lagi setelah 90 hari. Tapi pinjol berupaya menjalin kerjasama dengan lawyer kalau nggak pihak ketiga. Pihak ketiga ini tidak selalu berkunjung ke rumah. Ya, tolong sematkan teman-teman semuanya. Tolong sematkan dalam pemikiran Anda. Pihak ketiga tidak selalu berkunjung ke rumah. Karena ada aturan yang membatasi, pinjol tidak boleh menagih secara terus-menerus, apalagi dengan tenggat waktu yang telah dibatasi. Makanya pinjol harus melimpahkan perkara ini. Dan sebelum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, pinjol harus pastikan dulu perusahaan tempat mereka menjalin kerjasama harus terdaftar di OJK, harus jelas legalitasnya. Debt collector pun yang menagih harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan. Nah, inilah yang dikhawatirkan pinjol sebenarnya gitu. Sekhawatir-khawatirnya teman-teman atau setakut-takutnya teman-teman untuk kunjungan debt collector lapangan, lebih khawatir dan lebih ketakutan si pinjolnya yang menyuruh FC-nya ke lapangan. Ya, karena ini menyangkut soal perusahaan mereka. Jadi rasa saya teman-teman semuanya, soal kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, ini bisa dihilangkan nggak sih pertanyaan ini? Harusnya bisa dong. Bisa lah pasti teman-teman. Saya selalu mengajarkan teman-teman kok. Sumber masalahnya ada di mana? Telepon, WhatsApp, email. Ketika tiga komunikasi ini sudah terhubung, kamu mendapatkan informasi melalui telepon, mendapatkan informasi melalui WhatsApp, mendapatkan informasi melalui email. Pasti kamu akan memunculkan satu pertanyaan, apakah benar DC akan datang ke rumah? Nah, daripada pertanyaan itu terus muncul pada diri teman-teman semuanya, gimana kalau kita ganti aja nomor telepon ini, hapus WhatsApp ini, ganti email ini, reset HP ke setelan pabrik, supaya tidak lagi bertanya kapan DC datang ke rumah, kapan FC akan berkunjung, telat berapa lama akan datang, daerah mana yang mau didatangi. Ya, kalau kita sudah tutup tiga komunikasi ini, rasa saya pertanyaan itu tidak terlalu penting lagi. Dan habis itu, kalau teman-teman sudah melakukan penutupan telepon, WhatsApp, dan email tadi, pemikiran masih melalang buana juga, coba cari dong waktu-waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas, ceritakan sama keluarga, sama orang tua, sama saudara, pokoknya sama orang-orang yang berpengaruh di keluarga kita, biar bisa meringankan sedikit beban yang ada. Karena kalau ini kita rawat terus-menerus, kapan waktunya teman-teman mau cari uang? Kapan waktunya mau memulihkan hidup ini? Karena setiap hari waktu itu hanya terbuang sia-sia untuk memikirkan sesuatu yang menurut saya pribadi tidak terlalu penting. Yang paling penting hari ini, bagaimana caranya kita
menstabilkan kembali keuangan kita untuk kedepannya yang selama ini sudah hancur dan sudah tidak tersisa lagi oleh pinjaman online karena kecerobohan kita, karena gali lubang tutup lubang kita. Apa nggak pengen teman-teman semuanya? Kalau teman-teman pengen, coba ingat moto solusi utang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya, orang sekitar Anda dihubungi, kontak darurat dihubungi, mungkin sesaat saja. Kalau Anda ikuti mencicil dan memperpanjang, terus gali lubang tutup lubang, ini nggak akan pernah selesai dan hancur selamanya. Paham teman-teman semuanya? Mudah-mudahan jawaban tentang kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, cukup mampu untuk membenarkan pemikiran Anda kembali supaya bisa positive thinking buat ke depannya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Silakan. Anda siap untuk diproses karena tidak membayar hutang? Tidak ada yang bisa Anda jual, jadi harus diproses saja ya. Jadi kita ketemu di kantor polisi saja. Oke. Bicaralah. Siap Ki? Ya siap. Nggak sanggup dibayar nih. Nggak sanggup dibayar nih? Nggak sanggup. Siap diproses. Siap. Bilang siap, saya siap diproses. Ya saya siap diproses. Kasih cursor tak? Nggak bisa Kak. Oke. Ingin tahu apa deliknya, apa pasalnya, nggak ada salahnya kita belajar juga. Ini teman-teman semuanya, Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azazi manusia, Undang-Undang HAM, ya, menyatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Nah, ini mau dihilangkan pasal ini. Sesuai dengan video tadi, dia dengan seenaknya mengancam, ya, mengancam gitu loh. Kamu siap saya proses, kamu mau saya laporkan ke pihak kepolisian. Tidak sesuai dengan perjanjian, tiba-tiba Anda merasa sakit hati dan Anda memvideokan, habis itu Anda share ke media sosial. Hati-hati teman-teman, Anda bisa kena delik pidana. Ya, ini menyangkut harga diri orang. Anda mempermalukan. Hutang piutang ranahnya perdata, tapi dengan sikap dan cara Anda tadi bisa mengarah ke pidana. Anda dengarkan ini ya. Memviralkan orang berhutang bisa termasuk tindak pidana, terutama jika disertai unsur penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik KUHP /Undang-Undang ITE baru atau penghinaan ringan pasal 315 KUHP, pasal 436 Undang-Undang 1/tahun 2023. Karena melanggar hak privasi dan kehormatan seseorang meski